Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat buat consulting lebih cepat Indonesia, dimanapun Anda berada, selalu sehat, tetap semangat, optimis di akhir tahun, karena di tahun depan saya yakin Anda sudah mencanangkan hal-hal yang jauh lebih baik, yang lebih luar biasa lagi. Sahabat sekalian, ini saya pegang salah satu buku Code Your Mindset. Bagaimana ketika kita punya mindset yang bekerja, ini ditulis oleh James Reed dan Paul Discoff ya. Di buku ini kalau di halaman 87, siapa tahu kalau Anda di rumah sudah punya bukunya, Anda juga bisa ikut menyimak. Salah satu kalau bahasa Indonesia kan, jika Anda mendengar suara dalam diri Anda berkata, Anda tidak dapat melukis. Lalu Anda melukis dan Anda punya hasil lukis, apa yang terjadi? Suara di dalam itu akan merekam. Ini ditulis oleh Vincent ya. Jadi bagaimana kalau di bab 4 ini tentang menguasai sebuah yang namanya pola pikir. Nah, kaitannya dengan pola pikir ini, kita menanamkan sebuah mindset. Mindset kita bicara untuk menang, maka sebenarnya yang akan berjalan adalah kemenangan, karena itu adalah mindset yang bekerja. Nah, ketika kita melakukan sebuah proses yang namanya mindset dan lain-lain ini banyak sekali terjadi yang namanya destruksi-destruksi yang muncul, korosi-korosi yang muncul, destruktif yang ada itu bisa membuat kita berbeda. Kita punya semangat yang kuat sehingga kita punya satu hal yang perlu kita pegang adalah apa yang menjadi motivasi kuat, apa yang menjadi pendorong kuat. Kadang-kadang kita membutuhkan stimulan dari eksternal. Misalnya seperti ini. Kita berjalan mengendarai mobil di sebuah jalan tol. Di jalan tol mungkin kalau di tempat saya dari Solo menuju ke Semarang berkendara, lalu tiba-tiba kita di jalan dalam keadaan yang tidak begitu padat, ada mobil putih, dia nyalip ke depan. Wah, kecepatan 150 km per jam. Dengan kita dalam kecepatan yang masih normal. Oke, kembali lagi di situ ada mobil lagi, silver, nyalip. Dan setelah itu kita terbakar, kita ngejar, karena kita punya sesuatu yang namanya target. Ini sudah disalib, kita punya daya kekuatan di internal untuk mengejar, di mana dia akan depan kita akan kita kejar sebagai salah satu goal. Kita menetapkan mindset kalau kita bisa menyalip, kita bisa menyusul, kita bisa berada sepadan dengan mobil yang tadi menyalip kita. Sahabat sekalian, apa yang kita lakukan demikian? Yang kita lakukan setelah kita disalib, kita mungkin akan tancap gas lagi, kita akan lebih kuat lagi, berjalan lebih kuat lagi, kita kencangkan lagi dan kita kejar. Dia mungkin zigzag, mungkin belok kanan, belok kiri, dia mencari tempat yang lebih lama untuk maju ke depan, kita pun akan mengikutinya. Disinilah yang namanya sebuah pola kekuatan stimulan eksternal yang memacu kita. Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita juga punya daya saing dari stimulan dari eksternal ini yang membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih fight di dalam kehidupan ini. Mobil putih yang lewatin kita ini ibaratnya adalah entah itu pesaing, entah itu rival kita, entah itu orang yang perlu kita lihat bahwa dia maju ke depan dan membuat tantangan baru untuk kita mengikuti untuk maju ke depan. Bisa jadi mobil putihlah tantangan kita itu. Dan setiap kali kita lewat, dia masih menyalip lagi, kita semakin semangat karena ada stimulan eksternal yang lebih kuat lagi. Sahabat sekalian, karena kita membutuhkan stimulan-stimulan eksternal, kita perlu memilih stimulan-stimulan eksternal yang membuat kita lebih berdaya, lebih memiliki fighting spirit yang tinggi, lebih memiliki kekuatan motivasi yang tinggi dan lain-lain. Dan tentunya kita akan memilih mana yang paling pas untuk kita. Sebagaimana kita kalau berjalan di jalan tol, kalau mobil yang tidak seimbang, kita menggunakan kendaraan, mungkin mobilnya kecil, mungkin mobil yang kecil, mobil cc-nya yang hanya mungkin 1000-1300, sementara lawan main kita mobil dengan cc 2000, 2500, bahkan 3000, kita mencari yang sepadan yang memungkinkan untuk kita bisa bersaing menghadapi tantangan. Kenapa perlu melihat? Karena kita introspeksi diri kita dan kemampuan kita evaluasi. Sahabat sekalian, luar biasa, saya selalu untuk Anda temukan stimulan eksternal yang membuat Anda memiliki fighting spirit yang lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berberdaya, dan lebih semangat. Karena menghadapi tahun 2025, Anda memerlukan semangat yang bukan main-main. Anda memerlukan semangat yang lebih besar, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih hebat lagi. Karena memang itu diperlukan untuk kita dapat maju terus,
berjaya terus di tahun 2025 yang penuh tantangan dan penuh hal-hal yang mungkin mengejutkan untuk kita. Sehat selalu, sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Semoga terinspirasi, berkah Allah untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.